akan buka di dalam Maliaki 3 ya. Oke. Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Yang baru bergabung, terima kasih banyak. Ya, mungkin saudara-saudara mungkin mendengarkan dari hamba Tuhan, ya mungkin jangan bosan-bosan ya, namanya firman Tuhan itu nggak boleh. Tapi puji Tuhan, mudah-mudahan malam ini Pak Bobo akan sedikit mungkin pencerahan ya. Mungkin yang lain didapat, ada lain belum. Malam ini Pak Bobo menanyakan akan berbicara, akan banyak bertanya. Pak Bobo, kita sudah kasih karunia, jadi nggak perlu perpuluhan lagi. Kita berikan persembahan hati dalam Roma 12 ayat 1, ya udah malam ini kita bahas. Demikian firman Tuhan, Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumah. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oh, haleluya. Ya. Saudara-saudara dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Sebelumnya Pak membuat persiapan ya. Nah. Kalau kita lihat ayat ini, jelas anak-anak Kristen pasti bingung. Apa ini kan perjanjian lama, Pak Pendeta ini perjanjian lama, hamba Tuhan semua. Ini perjanjian lama. Ada loh aliran yang mengatakan bahwa tidak boleh. Kami nggak butuh. Ada loh hamba Tuhan yang sekolahnya tinggi. Ada. Kita hanya butuh Roma 12 ayat 1 persembahan. Perpuluhan nggak perlu. Ada juga dari seberang katakan bahwa perpuluhan itu masuk dalam hukum seremonial. Ada lagi bilang hukum seremonial. Nah, kita bahas ya. Oke, kalau kita lihat masalah perpuluhan, ya. Nah, kita berarti di dalam kalau kita memandang secara kekristenan, itu mulai dari Abraham, Ishak, ya. Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Itu hukum belum ditentukan. Nanti setelah Nabi Musa baru ada hukum. Nah, turun di situ. Jadi hukum Nabi Musa itu ada di Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat 5. Kemudian dengan hukum kita para nabi semuanya ya. Nah, di situ hukum Taurat itu bukan 10 hukum Taurat saja. Ada beberapa hukum Taurat. Tapi yang dominan di dalam 10 hukum Taurat di dalam hukum Taurat adalah itu hukum Allah yang nggak bisa dihilangkan, hukum moral. Ya, hukum moral. Ya. Kalau seremonial pembaharuan di dalam Ibrani 10:1, Ibrani 9:10, Kolose Efesus 2 ayat 13 sampai 15 sampai 16 ya. Terus di Kolose 2 ayat 15-16 ya. Di bab pembaharuan, nah disitulah banyak orang Kristen salah artikan ya. Oke, kita buka di Ulangan kakak perjanjian lama ya. Oke, kita saling belajar supaya kita tahu perpuluhan ini masih berlaku sampai sekarang kita orang Kristen enggak? Oke. Kita buka dalam Ulangan 14 ya. Ayat 22 sampai 29, tapi Pak Bobong bacanya 20 aja. Nanti teman-teman lihat aja ya di rumah, catat ya. Persembahan persepuluhan. Nah, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Nah, kalau kita baca ini saudara-saudara, ayatnya sampai 29 ya. Nah, maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, yaitu yang anak yatim dan janda-janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Oh, konteks ya dengan Maliaki 3 ayat 10 ya. Ya, Lewi ya, para imam,
janda, anak yatim piatu, ya, berkat yang kita berikan, ya, saudara-saudara. Oke? Kalau kita lihat di sini, nah kita lanjut lagi ke bilangan 18. Ini persepuluhan, kita bicara persepuluhan. Kita lihat perjanjian lama dulu. Oke, kita buka di bilangan 18 ayat 26. Banyak sih ayatnya, cuma Pak Bombom Pak Bobom ambil ini ya, dikasih aja. Nanti kalau mau jelaskan ini bisa dua episode ya. Nanti saudara-saudara satu episode aja. Kadang yang nonton juga macam, udah biasa lah, kita tahu lah itu. Udah, kita sering belajar ya. Nanti Pak Bobom mengundang teman-teman muslim juga banyak tahu lah, mereka belajar. Kita buka dalam bilangan 18 ayat 26. Sudah di layar ya. Oke. Bilangan 18. Demikian firman Tuhan. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Sudah mulai jelas ya, saudara-saudara ya? Persepuluhan itu perlu atau tidak? Sudah mulai jelas. 12 suku Israel, satu suku yang dilarang kerja dan mereka harus melayani Tuhan sebagai imam, suku Lewi. Ya, ingat, orang Toraja beda dengan suku Lewi. Ya, suku Lewi itu sendiri. Keselamatan pun mereka dihakimi berbeda. Kami orang Toraja, orang seluruh Indonesia itu dihakimi berbeda. Kita maaf ini Pak Bob kasih contoh. Kami bukan suku Lewi. Tidak. Kami satu bapak Abraham, kami turunan. Coba ke rumah sakit, tes DNA. Anda keturunan Israel. Ya, sudah mulai jelas ya. Oke, kita buka Nah, sebelum Bapak ini. Nah, ini umat Kristen. Kan banyak umat Kristen bilang, apa Bobom? Umat Kristen itu dalam hidup sudah penuh dengan kasih anugerah. Jadi tak perlu. Nah ini, kita buka dalam Roma 12 dulu ya. Nanti Pak Bom jelaskan. Ini Roma 12. Nah, ini kadang-kadang mereka pakai ayat-ayat ini nih, teman-teman ini. Nah, ini. Persembahan yang benar. Nah, ini. Katanya saya bilang persembahan yang benar. Berarti perpuluhan nggak perlu dong. Baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini ada tertulis ibadah. Nah, di sini kadang orang-orang salah mengartikan. Ya. Mengartikan apa? Ibadahmu yang sejati. Pak Bomom dulu juga diajar sama teman, ya, hamba Tuhan. Pak Bomom selidiki. Pak Bomom berdoa, minta tuntunan, belajar, baca kita baca. Oh, ini rupanya. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, masalah perpuluhan ini sangat rumit ya. Banyak yang belum tahu apa saya perlu ya. Terus sama Tuhan juga ada yang pakai ya. Nanti kita bahas ya. Kalau Pak Bawang itu senyum-senyum saja. Oke, kita buka di dalam Matius. Nah, ini masalah hukum ya. Kita buka di Matius. Ngomong itu kan hukum seremonial kita sudah perlu kayak baca daging babi, aturan-aturan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti gak. Kalau kita kasih anugerah, Tuhan Yesus bilang janganlah. Nah, kita buka di sini dulu. Kita bicara masalah perpuluhan. Matius 12 ayat 1 sampai 4. Apa membaca ya? Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Nah, kemarin Pak Bom sudah jelaskan. Nah, ini Pak Bom mau jelaskan masalah perpuluhan. Oke, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat.
Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Nah, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam." Nah, saudara, dalam Matius 12 ayat 1 sampai 4, di sini ada poinnya apa? Kalimat terakhirnya itu roti sajian. Daud tidak boleh makan. Tapi apa? Imam mengatakan apa? Ya, Daud ada makan. Ya. Kalau kita baca terus, ya, kita baca terus, saudara nanti baca terus. Itu tidak boleh sebenarnya, tapi imam berikan. Karena apa? Ada kata apa? Dalam keadaan, ya. Pak Bom terjemahkan dalam bahasa Indonesia bagaimana ya? Taruh ya. Soalnya kadang masih bertanya-tanya, jadi Pak Bom cari bahasa yang halus. Ya, maksudnya begini. Kalau persembahan sudah dibawa di mesbah atau di tempat ibadah di para imam, itu roti-roti itu nggak bisa. Mau raja kah, suku Daud dan suku tidak boleh makan. Hanya para imam. Tapi pada waktu itu bagaimana? Nah ini, Yesus saja tidak melarang. Yesus jelaskan karena Yesus itu firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia, Yesus menyampaikan kebenaran di, kita buka ya. Kita buka di 1 Samuel. Ya, nah ini. Kamu ke depan, ke belakang, ke depan. Kita buka ke belakang ya. Karena Yesus itu firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan, Yesus mengiyakan. Kita buka di 1 Samuel ya. Tentang Daud ya. 1 Samuel 21 ayat 3 dan 6. 3 sampai 6. Bapak melihat perikopnya dulu. Daud di Nob ya. Oke. Maka sekarang apa yang ada padamu berikanlah kepada 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud. Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orang itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu. Katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan. Seperti sedia kala apabila aku maju berperang, tubuh orang-orangku ikut akhir. Sekalipun pada perjalanan biasa, apabila pada hari ini masing-masing mereka akhir tubuhnya. Nah, itu. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan darurat loh, ini Daud ini kan tidak ada makanan. Roti yang biasa itu tidak ada. Roti itu persembahan untuk roti kudus. Apakah bisa makan? Tak bisa. Haknya para imam. Daud makan dan prajuritnya. Karena apa? Lapar. Masa lapar? Orang kalau lapar nggak makan apa? Mati kan? Mati, apalagi mau berperang. Harus kuat tuh. Ya. Coba kalau Anda pergi berperang dalam keadaan lapar, angkat senjata paling jatuh. Ya. Nah ini, kita menunggu ayat penguat lagi. Kita buka di yang mau bergabung ya. Makasih banyak. Setia di Pak Bobong. Kita buka di Keluaran. Kita buka di Keluaran. Nah, kita buka di Keluaran 29. 33 ya. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan perdamaian pada waktu mereka ditabiskan. Ya.
dan dikuduskan. Tetapi orang awam, nah ini ada kata orang awam, janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan ketabisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Nah, baik saudara. Orang selain suku Lewi tidak boleh makan, orang awam tidak boleh makan. Berarti sudah mulai jelas ya. Persembahan itu untuk siapa? Orang Lewi. Tapi dalam keadaan darurat aturan-aturan itu, ya, untuk keselamatan diberikan. Tapi kita harus lihat, suku Lewi itu harus diberikan persembahan. Apapun yang terjadi. Ya mungkin banyak kurang mengerti ya. Karena masalah ini ya saya jujur, Pak Bobom aja belajar mungkin lama ya. Sekitar 5 tahun baru Pak Bobom mengerti. Ya. Kontra. Sampai sekarang pun hamba Tuhan juga banyak yang kontra ya. Ada yang bilang, kalau Anda tidak berikan perpuluhan, besok Anda kena masalah. Hamba Tuhan bagaimana? Boleh. Ya. Perpuluhan itu wajib, tapi apa yang kita berikan itu sesuai dengan nanti kita bahas ya. Harus. Oke, kita lanjut di imamat ya. Jangan lama kita buka dulu ya. Keluaran imamat. Ini masalah perpuluhan ini banyak ditulis ya dalam Nabi Musa, kitab Nabi Musa. Ya, kita buka di roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Imamat 24 ayat 9 ini, roti tidak boleh dimakan oleh orang ya selain imam. Ya, Daud lapar dan orang-orang itu mereka diizinkan makan, imam diizinkan. Maka imam memberikan kepada orang biasa makan roti itu. Apakah imam salah? Saudara, apakah imam salah? Yesus benarkan di dalam Matius. Ya, dijelaskan dalam Matius 12 tadi ya, ayat 1 sampai 4. Silakan. Saudara coba lihat kembalikan dari Imamat 24 ayat 9. Yesus membenarkan. Ya. Oke, kita buka lagi. Ya, buka lagi dulu ya. Takut kamera ada masalah. Jadi, oke, kita buka lagi di area. Kita buka di Maliaki. Ya, kita buka dalam Maliaki 5 ya. Itu Nehemia ya. Nehemia. Nanti kalau teman dari seberang itu saudara-saudara masih ingat kan ya, dia bilang kitab Yesemia. ya. Oke, kita buka di kitab Nehemia. Nah, kita buka dalam kitab Nehemia ya. Nehemia 5 ya. Nah, kita buka dulu. Oke. Sebelumnya Pak Bob membaca, saudara-saudara. Di sini lebih jelas di kitab Nehemia ini kehidupan bangsa Israel waktu itu masih susah. Mereka baru lepas dari masalah-masalah. Nanti saudara baca saja kitab Nehemia. Itu dari mereka masih susah bangsa Israel ya. Hidup terjajah, mereka baru kembali dalam masalah ekonomi ya, hancur ya ekonominya ya. Jadi yang tadi Pak Bob menyampaikan itu dibenarkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, sebelumnya Pak Bob membaca, jadi dalam hukum pandangan orang Kristen itu kan ada hukum sipil, hukum seremonial, hukum moral.
Aditya ini dari seberang pernah tanyakan, Pak Bomo perpuluhan itu masuk dalam hukum seremonial nggak? Pak Bomo bilang bukan. Ini yang malam ini kita baca ya. Ingat, perpuluhan tidak masuk dalam hukum sipil maupun seremonial. Pak Bomo masuk di mana? Nanti kita baca ya. Jadi kalau hukum moral dalam keadaan darurat, contoh begini. Kalau hukum seremonial ditetapkan pada waktu kita kelaparan, Tuhan kan sayang kita umat manusia. Berarti bisa dilanggar. Sekarang mencuri, membunuh. Apakah saudara mau langgar hukum itu? Tidak bisa, itu hukum paten. Tidak ada dosa diampuni kalau Anda membunuh, kecuali ada. Ini apabila Anda melakukan dosa, nanti kau minta pengampunan, ditebus. Ya, Paulus saja ditebus. Cuma maksudnya jangan Anda sengaja, ya. Sudah bertobat baru sengaja. Nah, tidak ada kata kecuali loh. Tapi jangan bilang Pak Bomo bilang boleh. Oh salah ya. Jangan potong Pak Bomo punya bicara di sini ya. Nah, ini hati-hati orang-orang ya. Biasanya ini iblis kadang kita pembicaraan mereka potong-potong. Oh Pak Bomo bilang bisa membunuh. Dari mana itu moral kok? Hukum utama ya. Apalagi menyembah ya ilah lain di luar bangsa Israel. Jangan menyebut Elohim nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Keluaran 23:13. Allah tidak ada di bangsa lain, ya. Di luar lain tidak ada keselamatan di bangsa Israel. Sudah banyak Mazmur, raja-raja, ya. Terus kemudian coba saudara-saudara kita lihat di dalam kitab Daniel. Yang dibakar siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Nah, 3 bersaudara, saudara. Dia diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar menyembah ilahnya, Tuhannya. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Itu bukan Tuhan saya. Karena mereka berpatokan kepada hukum moral. 10 perintah hukum Tuhan. Tidak boleh dilanggar. Jangan menyembah Allah lain. Ingat. Gak boleh. Hukum moral itu gak boleh dihilangkan. Makanya Abednego masuk dalam tempat perapian. Dibakar. Tapi apa? Gak mati. Justru malaikat mengantar mereka keluar. Langsung Nebukadnezar katakan apa? Inilah Elohim Mesak, Sadrak, Abednego, Sadrak, Mesak. Elohim Israel yang hidup. Jadi jangan kita mau berpikir bahwa hukum moral itu saudara melanggar ya. Ya. Ingat, kemarin Pak Bobo kasih tahu dalam perceraian. Kata kecuali. Apakah di 10 hukum Tuhan tidak ada berzina? Enak sekali ya. Kata kecuali. Jota, dengar ini. Anda harus memahami 10 perintah hukum Tuhan. Jangankan Kristen. Ya. Teman-teman dari sebelah, jangankan. Kristen saja banyak yang tidak memahami. Perpuluhan pun tidak memahami. Apa yang persatukan Allah tidak bisa diceraikan? Aneh. Kamu mau melanggar 10 hukum Taurat, ya 10 hukum Tuhan. Nah, sekali baca kitab ya, Jota ya. Jadi di dalam kitab Nehemia, Pak Bobo baca ya. Nah ini, kita harus paham. Jangan kita bikin sembarang-sembarang. Mau atur-atur ya. Oke, Pak Bobo baca. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Pak Bobo hampir kelepasan ngomong. Gara-gara siapa? Ustaz siapa yang bilang? Yesemia. Aduh, hampir. Ya, aduh, Tuhan Yesus, ampunilah Pak Bobo. Ya, ini. Firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Nah, ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjamkan
meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat ini, saudara-saudara, ya, saudara baca di kitab Nehemia. Bangsa Israel itu hidup dalam kemiskinan, dalam rakyatnya. Para imam pun sampai kerja di ladang. Padahal tugas imam apa? Dari Nabi Musa. Cuma tahu di tempat ibadah. Mereka tidak bisa bekerja. Tidak bisa loh. Tapi karena situasi bangsa Israel pada waktu itu baru lepas ya dari segala permasalahan dalam keadaan susah, semuanya kerja. Lalu ya Nehemia melihat, masa para imam bekerja? Nehemia panggil, hei para imam, kembali kau kerja, kau punya tugas. Contoh, hei hamba Tuhan pendeta, kau jangan pikir kerja ini kau tugas melayani saja. Jangan kau jadi kontraktor. Ya, kau jangan cari proyek di kantor-kantor. Ada. Anda tugas melayani. Kalau mungkin Anda punya usaha sampingan, ya mungkin pertanian, ya jangan sudah cari hubungan dengan pemerintah, tidak usah lah. Berkebun itu tidak apa-apa, karena kan Anda kan ada orang yang bantu. Usaha, ya, pertanian, nelayan mungkin, bantu orang kalau lebih kasih makan orang, itu kan ada tujuan. Tapi kalau cari proyek, cari apa, ya, jadi politik apalagi, maju, caleg, kalau legislatif, aduh, mau marah-marah, bom tuh, hajar, maju, gas full. Oke, kita lanjut lihat di kitab Nehemia. Oke, Nehemia 13 ya. Nehemia 13 ya. Nehemia 13 ayat yang kelima. Nah, di sini Pak Bomo menyampaikan, Pak baca dulu ya. Menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelum orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Nah, kalau kita baca ini terus, nah Pak Bomo langsung ke ayat 10. Nah, ini Nehemia 13 ya. Kita baca ayat 13. 10. Nah, ini. Juga dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Nah, kenapa demikian? Karena pada waktu itu memang bangsa Israel itu pada waktu dalam istilah kalau dalam bahasa Indonesia sampai krismon, ya krisis ekonomi, makanan sampai nggak ada, setengah mati ya. Nah, di situ langsung Nehemia melihat ya, kita buka di ayat lanjut dulu 11 ya, 11 dan 12. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Abomo pula. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah, kenapa gereja dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Nah, Abang baca ulang ya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah, gereja, dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi dan kukembalikan pada tempatnya. Ayat 12. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan
daripada gandum, anggur, dan minyak pembendaharaannya. Saudara, sudah mulai jelas ya. Jadi Nehemia memanggil iman-iman, kau stop kerja, kau tugas itu. Atau di Papua Pulogat ya, kau tugas. Abang bilang, kan ada tugas. Terus kerja jadi 12 suku Israel, satu suku itu harus menjadi imam. Nah terus kayak macam Pak Bobo, imam kamu bukan orang Lewi, imam tapi bukan orang Lewi. Pak Bobo jelaskan ya. Kita lanjut, ya. Nanti sebentar kita tanya jawab. Kita sebelumnya ini kita ya oke lah ya, lanjut aja ya ke 12. Kita buka sebelum Pak Bobo lari, Pak Bobo buka dulu ini ke sini ya. Oke, keluaran, ulangan ya. Ini kembali lagi ke belakang ya. Nanti Pak Bobo kembali lagi ke Nehemia tadi. Tapi kita nanti Pak Bobo baca lagi ulang ya. Karena perjanjian lama ini misalkan anak Kristen tuh malas ya membacanya, jujur. Sampai Pak Bobo juga dapat Alkitab, jujur. Ini banyak orang malas loh. Malas bukan malas, tapi Pak Bobo melihat orangnya begitu banyak ya. Mereka nggak benar-benar ya, maunya suka di perjanjian baru saja. Banyak. Apalagi masalah-masalah perpuluhan. Mereka ya malas-malas. Pak Bobo buka di ya kitab ulangan ya. Yang di rumah pegang bolpen dan buku adalah kitab, ya silakan ya kita sama-sama belajar ya dalam ulangan 26 ayat 12 ya. Oke, 12 sampai 15. Persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanammu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah aku pindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kuberikan kepadaku. Tidak kuulangi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Ayat 14. Pada waktu aku berkabung. Nah, di sini saudara, hati-hati. Lihat ayat ini. 14. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Maka pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadaku. Nah, ayat 15. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam dosa, dari dalam surga, dan berkatilah umatmu Israel. Dan anak yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah pada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ayat 14 yang kita bahas ini ya. Ini ayat ini Pak Bomo pasti banyak orang nggak mengerti ayat 14 ya. Kalau kita lihat ayat 14 ya, orang berkabung. Tapi nggak boleh, harus perpuluhan itu jalan ya. Lain pada waktu hukum seremonial, pada waktu masalah orang Daud mau menyelamatkan masalah nyawa loh. Tapi kalau kita lihat ayat sini saudara-saudara ya, nih Pak Bobo baca ulang lagi ya. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan. Nah, sesuatu tidak kumakan dari persembahan
Kudus itu. Nah, dari persembahan kudus itu. Jadi tidak bisa dilanggar. Bagaimana? Berarti perpuluhan itu masuk dalam hukum moral, bukan seremonial. Nah, itu ayat 14. Makanya para imam itu Nehemia manggil, ya, bukan Yesenia, Nehemia. Ya, ini dari seberang katakan Yesenia, bukan Nehemia. Imam-imam, sini. Ngobrol. Kau atur itu. Rumah ibadah. Yang kerja kasih makan. Tugas. Dari mana para imam itu kalau mau dapat persembahan? Pembangunan gereja, ya. Pelaksanaan kegiatan gereja, ya. Janda-janda, anak yatim piatu. Kalau hamba Tuhan itu dalam 1 Korintus 9 ayat 14 ada. Yang utama itu perpuluhan kepada siapa? Pembangunan gereja. Atap gereja bocor. Pelayanan ini. Emangnya Pak Pendeta mau ke 10 kilo jalan kaki? Kecuali jangan boleh makan. Karena dia orang Lewi. Kalau orang Lewi boleh. Nih ayatnya. Nah ini hidupnya pembantuan ini sudah ada ayatnya ya. Nah, jadi kalian berikan juga ya itu hamba Tuhan ya. Ini kalau Pak Pendeta bicara begini ya, orang hamba Tuhan bicara nanti saudara oh begitu kan. Berarti persembahan tidak perlu kah? Jangan Anda hilangkan hukum moral ya. 1 Korintus ya. Duh, salah ya. 1 Korintus 9 ayat 14. Tetapi aku tidak pernah, ya. 9:14. Nah ini nih. Nah. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Wajar saudara-saudara. Kalau ada hamba Tuhan yang materialistis, ya, kalau dia malas memberitakan Injil, baru dia pergi ke sana, pergi ngomel, jual jamu, ya. Terus ada uang perpuluhan, dia makan semua, ya. Dia nggak lihat gereja, dia nggak lihat pelayanan orang-orang di gereja, bukan dia punya hak sendiri. Kebanyakan orang ambil semua. Ada loh yang sampai triliun uangnya. Sudah lain. Jadi perpuluhan itu masuk ya dalam hukum moral ya, ingat. Ini banyak orang nggak tahu loh. Wajib, makanya Tuhan bilang dalam Maleakhi 3:10, ujilah aku. Nah kita baca lagi dalam Maleakhi 3. Nah, persembahan itu harus bawa ke gereja, nggak boleh tidak. Ya. Kalau Anda mau berikan persembahan ke hamba Tuhan, nanti hamba Tuhan kasih bawa ke gereja, banyak nggak apa-apa. Dimanapun, ada yang bertanya ya, Bapak hamba, perpuluhan kalau kita sudah nggak gereja, kita bawa ke gereja sana, di YouTube bisa nggak? Nah, itu kan hamba Tuhan kan bisa. Mereka bawa ke gereja, mereka berdoa, Anda punya nama, ya, bawa Anda punya nama, nanti didoain. Kan lebih bagus Anda berikan kepada tempat yang pas untuk didoain. Masa Anda berikan kepada hamba Tuhan, baru hamba Tuhan tidak berdoa, itu urusan dia nanti dengan Tuhan. Ya, mau baca lagi. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, di rumahku. Dan ujilah aku. Loh. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tiga-tiga langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan perpuluhan tidak perlu, malam ini Pak katakan, dia belajar baik lagi. Jangan hilangkan, berarti dia mau hilangkan 10 hukum perintah loh. Oh berarti bisa yang membunuh ya, berarti bisa mencuri ya, menipu ya. Ini Pak Bowo menyampaikan ya.
Ada pertanyaan, Pak Bombom, kalau umpamanya dia miskin sekali, istri dan anak-anak tidak makan di rumah. Ini kita bicara kekristenan. Terus dia menipu, pergi menipu untuk kasih makanan istrinya. Dosa enggak? Nah, saya lihat komen. Silakan komen. Dosa enggak? Dosa. Yang lain bisa berapa bilang tidak dosa karena lapar bisa makan bisa ini. Dosa. Dosa. 10 kumpulkan. Ya. Jadi bagaimana kalau kelaparan? Nanti Tuhan yang atur. Cukup kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Makanya sekali kita berdoa itu, jamaah orang hari ini tidak mencicipi sebutir nasi pun, nanti Tuhan yang berperkara melalui tangan-tangan orang yang diberkati. Malam ini supaya saudara-saudara terbuka hatinya, yang nonton orang-orang yang diberkati, tolonglah lihat tetangga dulu, saudara dekat dalam rumah. Ada orang kaya, macam pernah teman saya sampaikan, oh ya Pak Lobo, saudaranya orang kaya, tapi keponakannya dia tidak lihat loh. Emangnya harta lu mati bawa? Jadi kalau saudara-saudara sudah diberkati, ya, bukan Pak Bobo bicara ini, tidak, kan Tuhan bilang ujilah aku. Bukan Pak Bobo bicara perpuluhan ini, kalian, oh tidak, itu terserah dari Anda. Kenapa? Pak Bobo bicara begini, ada ayatnya. Jadi saudara-saudara mau berikan kemana dengan hati, perpuluhan wajib. Wajib. Aduh, ini umpamanya ini ya, ini 1 juta. Aduh, nggak cukup kita makan 1 bulan. Serahkanlah hidupmu sama Tuhan. Jangan tipu Tuhan. Tuhan tahu apa yang hukum. Kan umpamanya kita kerja, hitung bersih dulu, bersihnya dulu berapa. Tak ini cukup, ada kekurangan. Kenapa Pak Bobo bicara begini? Nah, ini Pak Bobo kaya ya. Nah, nih. Pasti banyak bingung. Banyak bingung loh, masa bertanya. Oh, tapi ini kan ayat ini bilang ini ayat ini gini. Enggak. Nih. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau tidak ada, jangan memaksakan. Ya, mungkin saudara paham loh. Kalau belum paham nanti sebentar live chat, ya. Terserah Anda ya, Vivi, Quizmaster. Anda jangan ngomel ya, masuk saja ya. Saya nanti tanya Anda, nanti Anda kebingungan. Jangan kor-kor di live chat ya. Saya tunggu biar Anda dari donasi mana ya. Saya tantang Anda masuk ya. Silakan masuk. Jangan bikin kor-kor di. Jangan mengajar orang. Kalau Anda Kristen, jangan mengajar salah-salah ya. Anda urusan dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kalian ya, kalau melalui hamba Tuhan mengajar salah-salah, Anda menyesatkan. Sudah dibuatkan dalam 1 Timotius 4 ayat 1 ya. Anda jangan kor-kor ya. Kalau kor-kor live chat, silakan masuk. Pak Bobo tanya pasti Anda bingung. Oke? Jujur, Pak Bobo bisa tanya Anda bisa lari dari percaya Yesus. Kalau Pak Bobo bertanya. Jadi Anda jangan hebat. Ya. Jadi kalau Anda mau komentar, silakan masuk sebentar sama-sama dengan Pak Bobo kita bahas. Jangan ada Pak Bobo salah kok. Oke ya. Nah, kemudian saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oh begitu ya, jadi persembahan kita itu satu sisi bilang perpuluhan, satu sisi bilang apa yang ada. Masa masalah ini saudara tidak bisa mengerti? Kalau kurang mengerti nanti bertanya ya. Ini kan kalau tidak bertanya kan kurang enak. Gitu? Iya ya. Oke. Kemudian Pak Bobo membuka dalam masih 2 Korintus. 2 Korintus 9
ayat 7. Nah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan ada paksaan. Berbulan wajib. Anda punya berkat tiap bulan itu Tuhan tahu. Kan Tuhan bilang, ujilah aku. Ini jujur ya. Pak Bobo pernah itu punya uang derma. Jujur ini loh. Sebelah tangan saya itu ada 2.000. Ini ya. Sebelahnya kosong. Pas diberikan, Pak Bobo taruh. Tangannya satu kosong. Tapi sebenarnya Pak Bobo berdoa dulu. Ampuni saya. Ini kejadiannya udah lama sekali. Udah lebih 10 tahun sebelum Pak Bobo bertobat dan begini ya. Sudah dulu. Tapi ini jujur ya. Pak Bobo taruh. Pak Bobo tahu kan takut akan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya punya uang cuma 2.000 perak. Saya mau tukar di kios 1.000 tidak mungkin. Jadi saya taruh, pas saya yang malu, saya taruh begini. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan katakan apa? Ujilah aku. Ini nyata loh. Kalau orangnya mungkin nonton malam ini, pasti dia ketawa-ketawa, senyum-senyum. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Pas waktu itu hari Natal. Mau hari Natal. 5 hari sebelum Natal. Ini Pak Bom cerita. Di gereja ada uang. Istri tinggal ribut. Mamun ini orang ribut terus loh. Pak Bom berdoa saja. Tuhan, segala sesuatu saya serahkan ke dalam tangan. Dalam perekonomian saya sementara butuh pertolongan. Tuhan berkati saya. Apa yang terjadi? Seorang pengusaha besar telepon saya. Pak Bom, ada piara ayam enggak? Ada. Itu ayam kalau mau dijual 1 ekor paling 70.000, 80.000 per ekor. Apa yang terjadi, saudara? Dia suruh, ada yang di kandang, antar semua ke rumah saya. Pak Bom punya ayam cuma 16 ekor. Tuhan bilang apa? Ujilah aku. Oh, haleluya. Ini Pak Bob cerita. Saya antar, pengusaha itu kan suka ngobrol. Cerita. Saya mau pulang, dia tahan. Jangan dulu. Malah saya nggak tahu. Kalau pengusaha ini tunggu istrinya, mungkin buka berangkas kan. Nah, apa yang terjadi, saudara? 2 jam lebih Pak Bob cerita. Pas Pak Bob mau pulang, dia pegang uang 1 bal 100.000. Masih baru waktu itu, zaman itu masih baru muncul. Pegang di tangannya Pak Bomo, kasih masuk di celana Pak Bomo. Anak Tuhan. Aduh, terlalu banyak. 70.000 kali 16 berapa loh? Paling 1 juta lebih. Ujilah aku, bukan bahwa ini menjawabkan, ini nyata loh. Karena apa? Orang kasih kita duit, kita kasih orang berdoa. Ucap syukur. Minta ampun. Tuhan bilang apa? Ujilah aku. Bayangkan 2.000. Kali berapa ya kalkulatornya? Jadi 10 juta. Siapa yang kasih? Karena Tuhan mau apa? Kita berikan juga sukacita. Tuhan juga kasih kita apa? Sukacita.